Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Madisya Dharma Susita Nugraha dengan NIM K44210500. Hari ini kita akan belajar mengenai penelitian sejarah dan apakah penelitian sejarah itu. Mari kita simak berikut dan nanti untuk kelas pasal 10 atau E. Penelitian sejarah. Pernahkah kalian meneliti sebuah sejarah? Atau mungkin kalian pernah menuliskan sebuah buku diary? Atau mungkin kalian menuliskan sesuatu tentang diri kalian? Nah, pasti kalian itu memikirkan sesuatu hal untuk mendukung sebuah tulisan itu. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang penelitian sejarah. Apa sih penelitian sejarah itu? Mari kita simak berikut ini. Pertanyaan-pertanyaan dasar penelitian berikut ini dapat dijawab dengan tuntas, sehingga pada gilirannya mendukung sebuah historiografi yang layak. Nah, pertanyaan-pertanyaan apa sih yang dimaksud? Yang dimana kita menuliskan sebuah tulisan itu pasti memiliki dasar-dasarnya. Nah, tulisan apa sih yang dimaksud dalam video kali ini? Yang pertama, ada apa dalam kurung peristiwa apa yang terjadi. Nah, apa itu menanyakan apa yang terjadi pada peristiwa tersebut, apa peristiwa yang terjadi pada masa itu, apa yang terjadi pada pengalaman Anda. Nah, itu pada historiografi atau sebuah tulisan. Yang pertama pasti menanyakan tentang apa. Nah, yang kedua ada kapan terjadinya, ada di mana terjadinya peristiwa itu. Yang keempat, mengapa peristiwa itu terjadi. Yang kelima, bagaimana proses terjadinya peristiwa itu. Yang keenam, siapa saja yang terlibat dalam peristiwa itu. Di historiografi ada tulisan-tulisan yang mengandung tentang unsur sejarah atau tentang tulisan yang ingin Anda tulis pasti memiliki unsur-unsur ini, pertanyaan-pertanyaan ini. Ada 5W 1H, apa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana, dan siapa. Nah, setelah mengetahui runtutan itu, selanjutnya kita akan menulis atau melakukan penelitian sejarah. Nah, untuk memahami kerja ilmiah seorang peneliti sejarah dalam mengungkap kebenaran masa lalu, nah, yang tadi disebutkan langkah-langkah tadi. Nah, ada beberapa pertanyaan tadi, ada apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Nah, setelah melakukan mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan itu, lalu langkah-langkah selanjutnya yaitu di penelitian sejarah ada berurutan. Yang pertama ada mengumpulkan data atau heuristik, melakukan verifikasi atau kritik sumber, menginterpretasi data, dan menulis hasilnya. Nah, di bagian ini adalah menulis merupakan bagian dari metodologis dalam meneliti sejarah, karena kemampuan metodologis ini teknis dan teoritis sangat menentukan kredibilitas seorang peneliti, yang dimana kemampuan metodologis berkaitan dengan prosedur ilmiah yang ketat, kemampuan teknis dengan keterampilan menjalankan tahapan penelitian. Nah, sementara kemampuan teoritis berkaitan dengan penerapan teori sebagai dasar penelitian. Semua ini penting agar proses penelitian berjalan lancar dan bermutu. Nah, di penelitian sejarah tidak boleh ada langkah-langkah yang terlewati. Nah, ada berurutan agar tidak compang-camping dalam meneliti sejarah atau menulis hasilnya. Sebelum melangkah ke tindakan heuristik atau masuk ke heuristik, peneliti itu harus lebih dahulu mengetahui topiknya. Nah, sebelum kita masuk ke langkah penjelasan mengenai heuristik, nah, kita harus menentukan topik terlebih dahulu untuk melakukan penelitian sejarah. Nah, di penentuan topik ini itu harus mempertimbangkan dua, yaitu kedekatan emosional dan kedekatan intelektual. Yang dimana kedekatan intelektual ini lebih ke pengetahuan yang dimiliki seseorang peneliti terhadap objek yang diteliti. Misalkan, orang ahli sejarah tentang sosial ekonomi tidak akan mempunyai pengetahuan yang tidak akan mempunyai pengetahuan mendalam tentang perkembangan tanah, perkembangbiakan tanaman. Ya, tentang sosial ekonomi tidak bisa dicampurkan dengan perkembangan tanaman. Jadi sebelum melakukan tindakan heuristik, langkah pertama adalah menentukan topiknya terlebih dahulu
agar topik tersebut bisa untuk menjadi bahan pertimbangan apa yang ingin didiskusikan, apa yang ingin dibicarakan, dan apa yang ingin dibahas. Nah, di langkah heuristik ini, heuristik itu berasal dari bahasa Yunani, heurikein, yang berarti menemukan dalam kegiatan penelitian sejarah. Nah, heuristik ini kata lainnya adalah mencari atau mengumpulkan data yang banyak atau menghimpun jejak-jejak masa lalu dari sumber-sumber sejarah. Nah, bagaimana sih cara memperolehnya sumber-sumber itu? Nah, sumber-sumber sejarah atau sumber-sumber sejarah itu dibagi menjadi dua, ada sumber primer dan sumber sekunder. Nah, di pengumpulan data ini atau heuristik itu mengumpulkan sumber. Nah, sumber itu terbagi menjadi dua, ada dua jenis sumber. Yang pertama ada sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer itu yang sumber yang datang langsung dari sumber pertama atau sumber yang asli atau dari pelaku atau dari saksi, dokumen asli. Nah, semua yang berbau dengan asli atau dengan laporan atau catatan, foto, benda peninggalan, film atau yang lain, artefak mungkin yang asli atau kalian lihatlah secara langsung, itu adalah sumber primer. Nah, untuk sumber sekunder sendiri itu dari pihak kedua, seperti buku teks atau buku-buku yang kalian punya, koran, majalah, ensiklopedi, tinjauan pengetahuan atau referensi-referensi lain yang seperti web. Nah, itu sumber sekunder. Jadi, kalau kalian melihat aslinya, itu adalah sumber primer. Jika kamu melihat dari orang lain atau melihat dari koran atau yang lain, itu sumber sekunder. Jadi kalau tidak melihat yang asli, itu sumber sekunder. Setelah melewati pengumpulan data, setelah kita mengetahui sumber-sumbernya, nah, dari banyaknya sumber, nah, kita masuk ke tahap verifikasi. Apa sih verifikasi itu? Seperti halnya kalian melakukan kritik. Nah, verifikasi atau kritik sumber yang dimana itu kegunaannya untuk menguji keaslian dan keabsahannya. Karena setiap sumber dapat saja dipengaruhi oleh prasangka, kondisi ekonomi, iklim politik, dan yang lainnya. Karena sumber-sumber sejarah itu, apalagi di sumber sekunder itu banyak campur tangan orang lain, dan tidak seperti primer. Primer itu lebih asli, tapi selain di primer atau sekunder itu telah diuji, peneliti itu masih melakukan pengujian untuk membandingkan nih, memilah atau menghubungkan antar data demi mendapatkan data yang relevan. Seperti halnya tadi, setelah kita mengetahui topik, setelah kita mengumpulkan data, terus kita verifikasi nih. Nah, selanjutnya agar mendapatkan apa sih yang ingin diskusikan lebih dalam atau apa sih yang kena dalam topik yang ingin kita bahas, di verifikasi inilah data-data atau sumber-sumber yang kalian dapatkan diuji. Nah, apakah verifikasi cuma satu kali atau hanya memiliki satu contoh? Tidak. Verifikasi memiliki dua, yaitu ada kritik eksternal dan kritik internal. Apa sih? Apa itu kritik eksternal dan apa itu kritik internal? Kritik eksternal itu kritik yang mengkritik keaslian informasi atau dokumen yang seperti bahannya, dokumen dengan tulisannya dan orangnya, pelaku dan saksi, keaslian dokumennya. Nah, kritik eksternal ini tidak hanya terbatas pada sumber tulis saja, tetapi juga terhadap sumber benda seperti artefak, penjelasan pelaku atau saksi sejarah yang sering disebut sebagai sejarah lisan dan yang lainnya. Nah, kritik eksternal ini kebanyakan lebih ke pernyataan, pertanyaan dan pernyataan. Nah, di kritik eksternal ini banyak sekali sumber-sumber yang diuji dari orang atau pelaku atau saksinya. Nah, seperti tulisan-tulisan artefak itu dilihatkan lagi ke asliannya kepada pelaku sejarah. Lalu kritik internal ini lebih ke verifikasi terhadap kredibilitas atau keterpercayaan data, yang dimana isinya informasi apakah dapat dipercaya atau tidak sama dengan kritik eksternal, yang dimana kritik internal ini hanya bersifat objektif
dan netral ketika menggunakan datanya, karena tidak seperti eksternal yang diuji lebih detail terhadap pelaku atau saksi dengan data-datanya, sumber-sumbernya juga dibandingkan lagi dengan data yang lain. Nah, kalau di internal ini hanya diuji keasliannya, bukan sampai ke siapakah yang menulis, apakah benar-benar ini ditulis. Internal hanyalah ini asli dan dapat dipercaya, dan para penulis atau para yang menggunakan kritik internal ini biasanya hanya bersifat objektif dan netral terhadap sumber yang interpretasi itu diketahui sebagai sebuah proses pemberian pendapat atau kesan. Nah, kenapa harus diberi pendapat atau kesan? Nah, interpretasi ini banyak sekali digunakan ketika setelah mengumpulkan data tadi, heuristik, setelah mengetahui atau dikritik sumber-sumber datanya tadi. Nah, di interpretasi ini memberikan sebuah pesan, kesan, atau pendapat yang dimana itu disimpulkan untuk nantinya dituliskan lagi atau diberi pandangan secara teoritis pada sebuah objek tertentu yang berasal dari ide yang mendalam serta dipengaruhi oleh latar belakang dari orang yang melakukannya. Nah, biasanya interpretasi ini digunakan untuk menerjemahkan informasi tertentu dari bentuk lain selain tulisan menjadi atau dijadikan informasi secara lisan. Saya beri contoh, ketika seorang peneliti menemukan sebuah catatan kuno pada media batu yang diukir dengan menggunakan benda tajam, catatan kuno tersebut biasanya memiliki simbol-simbol yang perlu disimpulkan atau diinterpretasikan oleh si peneliti agar dapat dipahami makna dan maksudnya oleh manusia pada saat ini. Berarti banyak nih simbol-simbol yang kita belum tahu atau simbol-simbol yang pada saat ini tulisan-tulisannya sudah berbeda. Nah, seorang peneliti harus menyimpulkan benda yang ia temukan, atau juga dari hasil penelitiannya ia simpulkan bahwa pada masa itu ada terjadi ini. Nah, seorang peneliti sejarah harus benar menyimpulkan secara teoritis dengan benda temuannya. Nah, setelah melakukan heuristik, setelah melakukan verifikasi, setelah dengan interpretasi, langkah selanjutnya adalah menuliskan. Menuliskannya kan apakah hanya menuliskan saja? Tidak. Di penulisan ini, di langkah-langkah penelitian ini adalah langkah penulisan yang dimana biasanya disebut historiografi. Historiografi kan berasal dari kata histo yang berarti sejarah, graf yang berarti tulisan. Yang dimana historiografi ini merupakan proses penulisan laporan sejarah atau penulisan sejarah yang mencakup latar belakang, konteks peristiwa, analisis sebab akibat, uraian mendalam dari hasil penelitian, dampak dan sebab akibat. Nah, setelah menuliskannya tadi dari dimana heuristik mengumpulkan data, terus kita melakukan verifikasi, terus kita melakukan interpretasi, terus kita menuliskan lagi historiografi. Nah, di historiografi ini menuliskan kembali penelitian apa yang kita tulis. Nah, tadi kan di interpretasi kita memberikan pendapat, kita memberikan kesan. Nah, di historiografi inilah tulisan pendapat dan kesan tersebut dituliskan kembali menjadi ilmu untuk kita semua. Nah, untuk kedepannya kita akan mempelajari tentang historiografi. Terdapat 4 penulisan historiografi. Ada historiografi tradisional, historiografi kolonial, historiografi modern, dan historiografi nasional. Nah, begitulah untuk penelitian sejarah pada pertemuan kali ini. Kesimpulannya adalah kita sebagai manusia atau sebagai bangsa Indonesia harus peduli terhadap sejarah-sejarah Indonesia yang sudah ditulis maupun yang belum ditulis, karena dalam penelitian sejarah ini kita jadi tahu bagaimana sih seorang peneliti itu menuliskan tentang sejarah. Apakah kita menuliskan sejarah itu harus menuliskan di depan mata ketika perang berlangsung atau kejadian itu berlangsung? Tidak. Ternyata penelitian sejarah itu memiliki langkah-langkah yang harus urut, harus secara teoritis, harus secara sistematis agar sejarah itu tidak diceritakan secara salah. Dan inilah penelitian sejarah itu, dan
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk semuanya yang telah menyimak video ini. Salam hangat dan salam budaya.